Sobat Ngoceh, welcome back to my podcast Ngoceh. Dan ini adalah episode terakhir yang ngebahas tentang konspirasi di podcast Ngoceh 30 hari Project Ramadan dari gue, Janet Ika Ashifa. Enjoy! Gue akan ngebahas tentang 6 teori konspirasi terpopuler dari budaya populer. Dan ini gue kutip dari artikel yang ditulis oleh Shandy Pradana di idntimes.com. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang teori konspirasi berkaitan dengan pembunuhan Marilyn Monroe dan aktris terkenal lainnya. Ya, banyak banget teori konspirasi yang beredar tentang pembunuhan satu ini. Banyak orang yang percaya bahwa Marilyn Monroe tidak meninggal karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Oleh siapa? Oleh serangan mafia atas perintah Robert Kennedy untuk menutup mulutnya agar tidak memberitahu urusannya dengan Robert, John, bahkan Ted. Lalu yang kedua, pembunuh John Lennon dikendalikan oleh CIA. Teman-teman masih ingat gak sih terkait dengan MK Ultra yang gue bahas di teori konspirasi yang sudah terbukti kebenarannya? Jadi gue sedikit flashback, sedikit gue bahas lagi. MK Ultra itu sebuah proyek di mana diyakini bahwa pemerintah menyiapkan sebuah obat psikedelik dan halusinogenik yang akhirnya diberikan kepada warganya sehingga pemerintah bisa mengendalikan pikiran maupun perilaku warganya. Dan dipercaya bahwa pembunuh John Lennon, yaitu Mark Chapman, itu dikendalikan ataupun masuk dalam proyek MK Ultra ini. Siapa yang memberikan obat tersebut? Yaitu CIA. Pertanyaannya lagi, kenapa kok CIA sampai repot-repot ngutus Mark Chapman untuk membunuh John Lennon? Ada apa antara John Lennon dengan CIA? Well, jawabannya karena CIA tidak menyukai John Lennon. Kenapa? Karena John Lennon dikenal sebagai aktivis perdamaian. John Lennon sendiri dikenal sebagai orang yang menentang keras perang yang dilakukan Amerika di El Salvador dan Vietnam. Beberapa orang juga menganggap John Lennon sebagai sosialis yang tergambar dalam lagunya Imagine. Kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu berkaitan dengan acara, TV, film, dan buku yang mampu memprediksi masa depan yang akurat. Ini juga pernah gue bahas di teori konspirasi corona, virus corona, bahwa bahkan sampai sebuah buku novel bisa memprediksi secara precisely gitu apa yang terjadi, even menyebutkan kota Wuhan gitu kan, dan ciri-ciri yang akan lo terima kalau misalkan lo terinfeksi virus ini. Ya kan? Ingat gak? Kalau misalkan lupa bisa cek lagi video tersebut. Dan juga ada kartun The Simpsons yang sering banget episodenya itu seperti menunjukkan apa yang terjadi di masa depan gitu. Jadi dia ditayangkan di masa lalu di masa depan beneran kejadian, seperti tragedi WTC, terus juga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, dan banyak hal lainnya terkait dengan teori konspirasi yang satu ini. Lalu kita lanjut ke teori yang keempat. Perusahaan Walt Disney adalah sebuah kerajaan iblis. Banyak orang yang percaya dengan teori ini. Karena Walt Disney itu yang pertama kali adalah sebuah perusahaan yang kaya raya. Jadi dia tuh mampu absorb money dari setiap orang gitu. Membuat orang tuh consume dengan semua produk ciptaannya. Dan ketika ini terjadi gitu kan, dengan mudahnya dipercaya Disney bisa mempengaruhi orang-orang yang mengkonsumsi produk-produknya. Tidak dapat disangkal bahwa meskipun secara tradisional mereka berorientasi pada bisnis keluarga, Disney juga telah membuat citra seksual pada potongan film-film, karya poster promosi, dan artwork. Teori konspirasi juga menyebut Disney telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Dilansir laman The Conspiracy Zone, perusahaan Disney ingin menyedot semua uang dari dompet orang dewasa sambil membuat anak-anak mereka patuh. Paparan awal terhadap gambar-gambar seksual merupakan langkah pertama dalam proses itu.
Mereka melakukannya karena mereka jahat layaknya iblis, dan dari sinilah beberapa teori konspirasi tentang budaya populer mulai saling terkait. Lalu, teori konspirasi yang kelima. Selebritas adalah boneka yang dikendalikan pemerintah. Gue sempat bahas ini juga di teori konspirasi dari dunia K-pop kan. Kalau misalkan K-pop idol itu digunakan untuk menutup skandal pemerintah. Dan ini memang terjadi dimanapun selama itu berkaitan dengan dunia entertainment. Nah, ini berkaitan juga nih sama MK Ultra. Jadi banyak orang percaya bahwa saat Project MK Ultra ini sedang berjalan, salah satu orang incaran dalam project ini itu nggak cuma orang biasa aja, tapi justru selebritas. Jadi pemerintah yang melakukan project ini akan berusaha untuk mengendalikan perilaku dan pikiran orang-orang terkenal supaya nanti andai kata project ini gagal, toh mereka tetap bakal bisa berjalan. Misalkan artisnya gitu kan dikasih, toh nanti followers mereka atau fans mereka tetap akan bisa ngikutin si artis ini. Banyak orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, Lalu yang terakhir, Illuminati mengontrol semua jenis hiburan termasuk musik. Ya, ini kalau misalkan kita datang ke sebuah kajian gitu kan, hati-hati sama musik itu buatan Dajjal segala macam. Illuminati sendiri kan adalah sebuah kelompok yang menjadikan Dajjal sebagai tuhannya gitu kan, dan menganggap bahwa kejayaan mereka akan terjadi saat Dajjal turun ke bumi. Dan Illuminati ini sebelum Dajjal turun ke bumi, ya caranya adalah dengan mencari pengikut-pengikut gitu ya, biar saat nanti zamannya berperang mereka udah punya kelompok yang sangat kuat gitu untuk bisa melawan kaum muslim di akhir zaman. Nah, cara mereka untuk bisa ngegayat, mereka itu nggak ngegayat orang-orang yang non muslim aja, tapi yang muslim pun bakal mereka gayat. Jadi mereka memasukkan unsur-unsur Illuminati dalam setiap hiburan yang dikonsumsi tidak hanya oleh non muslim tapi juga para muslim. Jadi ya gitu deh. Jadi ini sangat dipercaya banget, sering banget dibahas gak sih kalau misalkan Illuminati itu mengontrol semua jenis hiburan termasuk musik. Well, teman-teman, itu dia 6 teori konspirasi yang sangat terkenal dari budaya populer. Kalau misalkan ternyata teman-teman tertarik nih dan kayak masih penasaran, gue bisa nih bahas satu-satu gitu kan. Gue tertarik juga sih untuk bahas satu-satu, tapi kan memang seperti yang sudah gue bilang di teori konspirasi yang gue bahas di podcast Ngoceh 30 hari itu memang gak terlalu deep. Gue hanya berangkat dari daftar-daftar yang dituliskan oleh beberapa penulis-penulis handal yang sudah beredar di dunia maya. So, Sobat Ngoceh, gimana nih? Udah 7 kali ngedengerin teori konspirasi di podcast Ngoceh 30 hari. Apakah teman-teman sudah mulai ikut-ikutan suka dengan teori konspirasi? Sekali lagi gue mengangkat teori konspirasi supaya kita ya seenggaknya andai kata ngegibah pun ngegibahnya secara ilmiah. Untuk kamu yang suka teori konspirasi, jangan lupa deh cek videonya Om Deddy Kobusier dengan Bossman. Itu seru banget, ngebahas tentang konspirasi virus corona. Oke, Sobat Ngoceh, itu aja untuk episode kali ini. Thank you so much for listening. Sorry kalau ada salah kata. Bye-bye. Assalamualaikum.